Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City bersama saya, pemandu acara Anda, Randy Wicaksana. Kita buka segmen pertama dengan segmen Global Highlight. Sedikitnya 121 orang tewas dalam acara umat Hindu di Uttar Pradesh, India. Mayoritas perempuan jadi korban tewas akibat terinjak-injak. Acara ini dihadiri sekitar 250.000 orang, yakni 3 kali lebih besar dari kapasitas yang diizinkan, yakni 80.000 orang. Pihak medis sebut mayoritas tewas akibat sesak nafas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin lalu sebut Israel semakin dekat dengan tujuan utamanya untuk melucuti kapabilitas militer Hamas di Gaza. Netanyahu menyebut akan melanjutkan operasional militernya dengan intensitas yang lebih kecil. אנחנו מתקרבים לסיום שלב החיסול של צבא הטרור של חמאס. יהיה עוד המשך להכות בשערים שלו. Pengadilan Kamboja jatuhkan hukuman hingga 8 tahun penjara kepada 10 aktivis lingkungan bernama The Mother Nature atas tuduhan rencana melawan pemerintah dan penghinaan terhadap raja. 5 aktivis warga Kamboja langsung ditahan di pengadilan, sisanya dilaporkan dalam eksil. Sebuah pesawat Uni Eropa rute Madrid-Montevideo terpaksa mendarat di Brasil setelah turbulensi parah sebabkan penumpang yang terluka. Senin 1 Juli lalu, penerbangan dengan kode UX045 ini terpaksa mendarat di Bandara Natal, kawasan timur laut Brasil pada pukul 2.30 pagi waktu setempat. Anggota DPR Partai Republik Victoria Sports ditahan pihak keamanan bandara karena kedapatan membawa senjata api. Victoria Sports dikenakan pasal pidana ringan di bawah hukum negara bagian Virginia. Pihak keamanan bandara sebut mendeteksi pistol tak berpeluru saat melewati pengecekan Bandara Internasional Washington Dulles. Itu tadi pemirsa Global Highlight. Sekarang kita masuk ke berita pertama di segmen ini. Salah satu indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Maret tahun 2021. Cukupkah ini untuk meyakinkan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve untuk mulai menurunkan suku bunga acuannya sehingga memberi keringanan kepada para pemilik usaha? Berikut liputannya. 2 tahun lebih sejak Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga acuan, laju inflasi tak juga mencapai target The Fed sebesar 2%. Inflation technically means the rate at which prices are going up. Yes, today's price compared to yesterday's price or last year's price of the same product. If what's the rate of increase, that's what inflation is trying to measure. What we have seen recently in most sectors of the consumer's market basket, as they call it, is that prices have actually leveled off. Inflation has stopped in the sense that prices are no longer going up. In fact, in many cases, they're beginning to come down. Data terkini dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi alias PCE meredah sesuai ekspektasi. 0% month over month and then 2.6% year over year. That's happy news for those who are waiting for Fed rate cuts. Now, the Fed, interestingly enough, the Fed actually said 2.8% by the end of the year. So 2.6% is actually a really good number. But the Fed needs more than that. It needs conviction that inflation is going to stay put and stay low. So what does this mean in terms of rate cuts? September rate cut, in my opinion, is still a little too soon. Between now and September, anything can happen. And we really need several months of stable prices, stable inflation numbers. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi ini memang lebih menjadi andalan bagi The Fed dalam menentukan suku bunga acuan dibandingkan indikator laju inflasi lainnya seperti indeks harga konsumen atau CPI. Dan kali ini
Data dari Departemen Perdagangan menunjukkan di saat harga berbagai kebutuhan sedikit turun, termasuk diantaranya energi, harga untuk jasa sedikit meningkat. Pembelanjaan konsumen juga meningkat, menguatkan kesimpulan analisa bahwa The Fed telah memfasilitasi sebuah pendaratan empuk alias soft landing, pelemahan inflasi tanpa disertai PHK massal. The U.S. economy has been surprisingly resilient in the first part of 2024 here. We had a relatively weak first quarter GDP number, but that, if you look below the surface of that, what's called final demand by economists was actually pretty strong. And now the second quarter that we're in right now also looks pretty strong. So these persistent forecasts of a recession just around the corner, which have haunted the U.S. economy during 2023 and 2024, just aren't materializing. Sebelum akhir tahun masih ada 4 pertemuan The Fed lagi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Usai jeda pemirsa, kita akan kembali berjumpa dengan Aryatna Budianto yang punya beberapa cerita dari Washington DC. Ana, ada berita terkait apa kali ini? Ya, Randy dan pemirsa, sebentar lagi saya ajak Anda melihat serunya perayaan 4th of July atau Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah yang satu ini hanya di VOA Global Report. Pemirsa, kali ini giliran saya, Aryatna Budianto di Washington DC, menemani Anda di segmen kedua VOA Global Report. 4 Juli lalu, warga Amerika dengan antusias merayakan Hari Kemerdekaan ke-248 tahun ini, bahkan mencetak rekor jumlah perjalanan terbesar, yaitu lebih dari 70 juta orang bepergian selama liburan 4th of July. Dan yang nggak bisa ketinggalan tentunya adalah pesta kembang api, tradisi sejak perayaan Independence Day yang pertama di Philadelphia. Tapi pejabat lokal dan pengamat memperingatkan agar tidak menyalakan kembang api sembarangan, pemirsa, baik di ruang publik maupun di perumahan warga, karena tingginya resiko kebakaran hingga kecelakaan. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli adalah salah satu momen yang sering dirayakan dengan kembang api dan petasan. Tak hanya pertunjukan di pusat kota, tapi juga di permukiman warga. The concerning thing about fireworks is they are made for enjoyment and can be thought of as a toy, but they are small, concentrated gunpowder and can explode. And so there's a lot of danger that we don't associate with it because we do it for fun and to celebrate. Di tengah kemeriahan pesta kembang api, ahli medis dan pakar kebakaran mengingatkan perlunya berhati-hati. There's about 12,000 incidents every 4th of July involving fireworks, and that's from structure fires. We have about 10,400 incidents involving medical services where somebody has to be taken to a hospital due to projectile injuries or burns. The most concerning thing that we see is that about 4,000 of those are actually teenagers and children. Luka akibat kembang api sering memerlukan penanganan serius. About 38% of the people that have addressed their issues in a hospital have had fingers or hands, issues with hands, whether it's getting blown off or partway blown off. So, you want to make sure that you keep your hands away from projectiles, because you do have both projectiles plus you have sparks coming out of there that could also burn you as well. Ada beberapa tips untuk menjaga keselamatan. You always want to check with your local fire and police department to see what are legal fireworks. You want to make sure you are not letting them off anywhere near dry leaves, homes, trees. So an open area, keep near some water or a fire extinguisher. Never try to relight old fireworks. In general, just don't let children handle fireworks. So if there is a burn or an injury, it is important to first remove any clothing or anything that could be on fire. Just rinse the area with cool water, and then you want to take the person to the local emergency department.
Pengamat menyarankan menonton saja pesta kembang api yang diselenggarakan secara profesional. Banyak wilayah di Amerika Serikat sebenarnya melarang penjualan kembang api untuk masyarakat umum. Tapi tetap saja setiap 4th of July, banyak warga bisa mendapatkannya. Rekaman drone di atas kota Chicago, negara bagian Illinois ini misalnya, menunjukkan perayaan oleh warga setempat. Meskipun pemerintah kota dan pemerintah negara bagian melarang kembang api untuk masyarakat umum, ditengarai warga mendapatkannya dari negara bagian yang berbatasan, Iowa dan juga Indiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Memang banyak sekali cara warga Amerika merayakan 4th of July, antara lain parade atau piknik, ikut aneka lomba, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia lombanya panjat pinang atau balap karung ya. Kalau di Amerika, lomba makan hotdog pemirsa, salah satu makanan terpopuler. Konon lebih dari 20 miliar hotdog ludes dikonsumsi warga Amerika per tahunnya. Tapi ternyata lomba makan hotdog tidak luput dari kontroversi. Dari sekian banyak lomba makan hotdog di Amerika, Nathan's International Hotdog Eating Contest adalah salah satu yang paling dikenal. 3, 2, 1. Digelar sejak 1970-an, kompetisi ini telah menarik peserta lomba makan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Joey Chestnut asal Kentucky, AS, jadi juara 16 kali. Dia memegang titel juara sejak 2007 hingga 2023, kecuali pada 2015. Tahun lalu, dia melahap 62 hotdog dalam 10 menit. Crowds expected me to come out there hungry. They're expecting me to come out there eating fast, and I'm going to deliver. And they want to see a record, and I'm going to do everything I can to deliver that too. Tapi tahun ini, Joey dilarang berkompetisi setelah dia menandatangani kontrak dengan merek pesaing yang merupakan sosis vegetarian. I think it's a little outrageous, but I think it kind of makes sense, especially because he's a big hot dog eater and not a veggie dog eater. So I don't eat meat. I think it is superb that he's altered his thought, and I hope a bunch of people follow that and we stop eating animals. With no Joey Chestnut, there's no Nathan Hot Dog Contest. The rest is just a scam. Come back, Joey, come back. Major Eating League, Liga Besar Lomba Makan, mengatakan masih banyak kompetitor selain Joey. So what you're going to see if he's not there is Jeffrey Esper of Massachusetts, James Webb of Australia, Patrick Bertoletti of Chicago. There are a handful of guys who are going to be going for that number 1 spot, and it's going to be very, very close. Kompetisi makan bukan tanpa kritik. Para pakar kesehatan pun khawatir akan dampak jangka panjang dalam mengkonsumsi kalori tinggi dalam waktu singkat. Terlebih, hotdog adalah makanan ultra proses. I don't eat hot dogs because I think they're super gross and really processed. It could be an apple eating contest. I think that'd be cool. That'd be fun if they did that in Times Square or something. Just had like an apple eating contest and called it the Big Apple. Penyelenggara mendengar masukan tersebut, tapi menurutnya makanan lain tidak menarik perhatian layaknya hotdog. There have been lots of conversations on what we should be doing, whether we should have a pea eating contest, whether it should be a vegetarian contest, whether it should be a fruit eating contest, whether we should eat something else. Those have never gotten any traction for the simple reason that the hot dog contest is the hot dog contest. Dewan Hotdog dan Sosis Nasional AS memperkirakan Amerika mengkonsumsi 20 miliar hotdog per tahun, atau 70 hotdog per orang setiap tahunnya. Hotdog memang tidak terpisahkan dari kehidupan warga Amerika Serikat. Selain banyak dikonsumsi ketika hari besar dan pertandingan olahraga, hotdog juga mudah ditemukan di pusat-pusat keramaian, seperti di National Mall di Washington DC ini. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kalau saya sih termasuk yang sekali-sekali jajan hotdog pemirsa, tapi kalau ngelihat lomba tadi beberapa detik aja kok rasanya langsung kenyang ya. Oke pemirsa, sehabis ini Randy Wicaksana akan kembali dengan liputan seputar Indonesia dari kota New York dan juga dari Library of Congress di Washington DC. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. Library of Congress atau Perpustakaan dan Badan Kebudayaan Federal tertua di Amerika baru-baru ini ikut merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika
dengan memamerkan sejumlah koleksi langka Indonesia. Kita simak selengkapnya berikut ini. Dua penari senior ini dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress, Washington, D.C. Salah seorang penari adalah Claire Selgin Wolfowitz, antropolog Amerika yang sejak awal tahun 60-an memusatkan perhatian pada Indonesia. I'm so proud of the U.S. because the U.S. was the first country to recognize Republic of Indonesia. And I hope that, there can be a good, close relationship all the time. Why not? Lebih dari 100 pengunjung dan tamu termasuk perwakilan Kongres AS, akademisi, peneliti dan warga memadati perpustakaan dan badan kebudayaan tertua Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan bagi publik. Misalnya salinan babat Tanah Jawi tahun 1861 atau naskah-naskah Batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep makanan. Direktur Koleksi Umum dan Internasional Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan, pameran ini mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Koleksi langka milik perpustakaan yang dibangun pada April 1800 juga dimanfaatkan oleh banyak institusi akademik di dalam dan luar Amerika. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia ini. Kalau misalnya kita mau melakukan riset mengenai apapun di Library of Congress termasuk mengenai Indonesia, kita bisa daftar ke sini dan duduk di sini, cari buku, cari film, cari rekaman audio dan lain-lain mengenai Indonesia, itu bisa. Sementara itu, Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Sarah Matthews memuji pameran ini. Menurutnya, hubungan diplomatik tidak saja dijalin antar pemerintahan, tapi juga individu. Relationships aren't just about governments, but they're about people connecting with each other. And the Library of Congress and the Embassy of Indonesia have done a great job creating that partnership in a way that honors the history and the culture of our relationship and connects with people on an emotional and personal level. Sarah juga menegaskan komitmen Deplu AS untuk memastikan kerjasama erat dengan Indonesia dalam mengatasi tantangan baru di abad ke-21. Dari Washington DC, tim VOA. Pemirsa, ada restoran yang kembali menyajikan kuliner Indonesia di New York City. Namanya pun sangat Indonesia, yakni Restoran Batik. Restoran ini ingin memperkenalkan Asia Tenggara kepada para warga Amerika melalui perpaduan kuliner Indonesia dan juga Malaysia. Kita simak liputan selengkapnya dilaporkan oleh Naratama dari Queens, New York berikut ini. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe. Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini. Banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali.
what to do to Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, it's more diverse now. Like have more choices. I think the taste, the spice. Like it has more flavor into it. It's like like mix of Malaysian, Thai, but it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran. Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Yang kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Demikian perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini, pemirsa. Kita berjumpa lagi di episode yang baru setiap pekannya. Ingat, di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri. Have a good weekend. Sampai jumpa.